Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Kita akan masuk di dalam ibadah pada minggu ini. Mari kita akan sama-sama menyiapkan hati untuk berdoa teduh. Mari jemaat sekalian, kita akan mendengarkan pembacaan khotbah yang diambil dari kitab Ibrani 12 ayat 28 hingga 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari saudara-saudariku, kita akan mengangkat sebuah pujian keagungan bagi Tuhan, yaitu hormat bagi Allah Bapa. Ya Tuhan, Bapa yang di dalam surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami masih boleh tetap diberikan tubuh yang sehat. Kami masih tetap memiliki sebuah hati untuk beribadah. Biarlah di hari kudus ini, di hadirat-Mu Tuhan, kami datang mempersembahkan sebuah hati yang ingin menyembah Engkau. Tuhan, pimpinlah Bapa, kiranya dari awal ibadah ini sampai selesainya, biarlah hati kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan, agar tanpa segala gangguan kami boleh dengan bersungguh hati boleh melaksanakan ibadah ini dengan hati yang berkenan kepada Bapa. Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya, ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan memuliakan Engkau Tuhan, dan mendatangkan berkat bagi kami semua. Di dalam Yesus Kristus Bapa kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudariku, kita masih akan melanjutkan dengan sebuah puji-pujian berikutnya, yaitu iman yang menyelamatkan, iman yang memberi menang. Serta
firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 1 hingga 14. Saya akan membacakan ayat pertama dan mari saudara-saudariku selanjutnya ayat yang kedua. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, apa yang sama dengan kebangkitannya? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada orang untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah puji-pujian. Kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Kita akan menyanyikan satu pujian berikutnya. Makin dekat Tuhan, Oh
akan bersama-sama menaikkan sebuah pembacaan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Yakobus ayat 1 pasal 1 ayat 14 sampai 15. Kemudian Roma 6 ayat 21. Mari saudara-saudariku, kita akan bersama-sama menaikkannya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surgawi, kami bersyukur ada tuntunan daripada firman Tuhan yang membuat kami boleh datang mengambil sebuah keputusan untuk menjadi percaya kepadamu Tuhan, menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa yang seharusnya binasa dan memperoleh upah daripada karena dosa kami menuju kepada maut. Namun Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bertemu, kami boleh mencari terang ini yang berasal dari Engkau, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kami tahu segala dosa akan terhapuskan karena oleh darah-Mu Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami datang dengan keadaan setiap pribadi lepas pribadi yang mungkin saja kami melemah, mungkin saja kami jatuh di dalam pencobaan, mungkin saja kami tidak mentaati firman Tuhan, dan kami berbuat dosa. Tuhan, pada saat ini dengan sangat menyesali segala perbuatan dosa kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu memohon pengampunan. Biarlah Tuhan Yesus menyatakan kemurahan-Mu dengan menyucikannya melewati darah-Mu yang kudus yang telah mengalir di atas kayu salib. Engkau menderita untuk kami. Tuhan, sucikan segala dosa-dosa kami Bapa. Bersihkan pikiran kami daripada yang jahat. Berikanlah hati yang taat untuk meninggalkan segala rayuan dan penyeretan daripada dosa. Bapa, kami ingin mengikuti Engkau. Sekali kami bertobat dan kami ingin mengiringi Engkau Tuhan selamanya. Kuduskan kami, layakkan kami Bapa menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah pengampunan atas segala dosa kami ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat pengampunan dosa diambil dari kitab Ibrani 12 dari ayat 8 hingga 10. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Demikian petunjuk hidup baru. Kita akan mengambil dari kitab Ibrani 12 ayat 1 hingga 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah kita akan menaikkan sebuah doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita menaikkan sebuah puji-pujian Kristus hidup. Selama-lamanya, rahmat yang Allah
kita akan menyerahkan waktu ini kepada Bapak Penginjil Simpson untuk membawakan firman, dan waktu saya akan menyerahkan kepada dia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman hari ini, yaitu dampak kebangkitan Kristus seri yang ketiga, kita mau dahului dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kesempatan kalau kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga bersyukur untuk ajakan dari Engkau untuk kami boleh melakukan apa yang kami dengarkan hari ini, menguji diri kami, memikirkan, menggali lebih dalam, bertanya bahkan, atau apapun yang Tuhan gerakkan di dalam hati kami, biarlah Tuhan kami meresponinya dengan baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat kesehatan, dan kami juga berdoa buat beberapa saudara kami, rekan-rekan kami di antara jemaat, kalau ada yang merasa sakit, kurang enak badan, Tuhan yang sembuhkan, berikan fokus dan konsentrasi yang baik untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan diberkati pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan, hari ini adalah seri ketiga dari title yang saya ambil, itu dampak kebangkitan Kristus. Ya, saya ingin ajak sedikit kita flashback mengenai dampak kebangkitan Kristus. Semuanya diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1. Ya, waktu itu saya mulai dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Ya, bahwa dari Rasul Petrus pada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Berita ini disampaikan oleh Rasul Petrus. Berita ini punya otoritas Petrus. Berita penting ini dikabarkan dengan memakai nama Petrus kepada orang-orang pendatang. Siapa orang-orang pendatang? Orang-orang yang tidak lagi memiliki kewarganegaraan di dunia ini. Maksudnya, mereka masih tetap hidup di dunia ini, tapi secara hakikat mereka sudah bukan lagi warga negara kerajaan dunia. Mereka adalah warga negara kerajaan Allah yang saat ini sedang berjalan pulang. Dilanjutkan di ayat yang kedua, yaitu bagi orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Percikan darah Kristus, taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini adalah cara, ini formula yang diberikan kepada dari Yesus. Dan ini diberikan menurut prapengetahuan. Maksudnya apa? Orang-orang yang dipilih, predestinasi, adalah orang-orang yang sudah didestinkan untuk menerima kerajaan Allah. Semenjak Allah menciptakan dunia ini, Allah adalah Alfa dan Omega. Dia udah tahu siapa yang akan merespon dan siapa yang tidak. Dan itu adalah sukacita kita berharap untuk terus setia, bahwa kita adalah orang pilihan yang terus setia sampai akhir. Sesuai dengan firman Tuhan berkata, barang siapa setia sampai akhir, dialah yang dinyatakan lulus dalam bertanding. Inilah eleos Allah. Masih ingat kata eleos? Anugerah yang begitu besar dari Allah yang memberikan keselamatan bagi dunia, yang makin lama makin jahat. Orang jahat makin jahat. Tapi Allah berikan satu kunci, orang yang baik makin baik, orang yang saleh makin saleh. Orang-orang yang menerima ketaatan kepada firman sebagai buah pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus menguduskan orang-orang pilihannya untuk dilayakkan menerima percikan darahnya. Ingat, ini pekerjaan Roh Kudus yang terus membuat semakin taat dari iman kepada iman. Mereka yang dibuktikan telah menerima percikan darah Kristus, hidup semakin serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Ingat, film Passion of Christ bukan hanya ditonton, tapi kita berdoa. Saya berdoa, saya mau jadi itu, disalib bersama dengan Kristus. Kita akan lihat lebih jauh. Ayat 3.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Eleos Allah yang besar itu melahirbarukan. Ini kunci nyatanya ya. Tindakan nyatanya itu melahirkan seorang untuk hidup dalam kelahiran yang baru. Ini dikatakan dalam firman, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan lama yang dulunya memikirkan semuanya adalah kepentingan saya, semuanya pengetahuan yang dianggap benar adalah pengetahuan yang saya mengerti, pengalaman-pengalaman saya adalah kebenaran, pemahaman akan kebenaran itu tergantung saya sendiri dan itu adalah yang mau saya capai. Orang bilang kekayaan, oke. Orang bilang deposito, oke. Orang bilang mobil, oke. Orang bilang apapun yang dunia ini anggap sebagai standar, sebagai tujuan, I'm okay. Setelah orang itu jadi baru, itu bukan lagi jadi standar. Yang jadi standar adalah bios. Masih ingat bios dan Zoe? Yang jadi standar adalah bukan lagi bios, tapi Zoe. Kalau yang tadi semuanya bios, me, menurut saya. Zoe, menurut Allah, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Ciptaan baru, hidup dalam kesadaran bahwa Allah itu ada, exist. Dan Allah menyatakan dirinya dalam firman. Dan firman itu menghancurkan bios yang ada dalam diri saya. Dalam diri kita semua. Dan itu harus dibuktikan. Ketika hidup seseorang dipimpin semakin lama, semakin taat. Mau tahu, makin lapar, makin haus akan firman. Di titik inilah seseorang terus-menerus diperbaharui untuk menjadi ciptaan baru serupa dengan Kristus. Ini yang Paulus katakan. Terus-menerus diperbaharui. Nah, ayat keempat mengatakan, untuk apa seorang itu terus dibaharui? Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagimu di surga. Inilah the journey begins. The journey begins here. Perjalanan untuk menerima apa? Menerima hidup yang kekal. This is the good news. Masih ingat saya cantumkan sebuah ayat yang menjadi terjemahan dari ayat ini, yaitu dari The Message. Including a future in heaven. And the future starts now. Now. Ya. Yaitu kamu yang dipelihara, ayat 5, dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini yang menarik, ya, yaitu kamu. Nah, saya ini menyoroti si kamu ini loh. Kita sebut dia sebagai si kamu ya. Siapa sih si kamu ini? Ada dua yang dikatakan di sini. Pertama, si kamu ini adalah orang-orang yang dipelihara dengan kekuatan Allah. Dipelihara dan dijaga secara supranatural. Ini kita bahas minggu lalu. Ya, ada bahasa aslinya itu phoreo. Phoreo ini dikawal, dilindungi oleh penjagaan militer, baik untuk mencegah serangan musuh ataupun untuk menjaga penduduk kota yang dikelilingi musuh yang mau mengambil kota tersebut. Dijamin untuk menang. Inilah privilege buat anak-anak Allah. Dijaga, diamati 24 jam. Mata Allah melihat. Masa sih? Yang benar. Gambar selanjutnya memberitahu kita semua. Dijaga oleh malaikat 24 jam. Bahkan sampai ke kandang singa. Di dalam Alkitab banyak sekali bukti perlindungan Tuhan. Di perjanjian lama, di perjanjian baru. Paulus terkatung-katung di atas air. Ada yang nanti kita ceritakan lagi. Ada yang mau digoreng, udah masuk ke dalam minyak panas, udah mati. Si kamu ini dipelihara, dicukupkan, diperlakukan dengan berbeda, dipersiapkan dengan cara yang berbeda, didampingi dengan cara yang berbeda. Saya suka cita sekali. Tapi untuk apa? Untuk maksud Allah, bukan untuk keinginan kita saja. Keinginan kita melihat orang lain dan kita ingin. Allah bisa bekerja dalam segala hal, tapi yang penting adalah untuk maksud Allah.
Nah, di sini ada rahasianya selanjutnya, yaitu ternyata si kamu ini dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Iman yang mengajarkan dia mengenai rahasia kerajaan sorga, rahasia kerajaan Allah, mengenai siapa dia, mengenai kerusakan dunia ini, mengenai bagaimana dunia ini membohongi dia, membuat dia semakin jauh dari Allah, membuat tujuan hidup seseorang bergeser dari tujuan anak Allah jadi tujuan anak iblis. Pusaran besar itu menarik dia semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Hal yang kedua dari si kamu ini adalah kamu ini apa yang dilakukan si kamu, yaitu hidup dalam penantian akan hari keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir nanti, bukan sekarang, nanti. Nah, si kamu ini diperlengkapi dengan Biblos atau Bible. Saya pakai ini, pakai handphone, pakai Alkitab fisik. Bu Eri pakai Alkitab fisik. Semua kita pakai Alkitab fisik, ada yang pakai handphone. Ya. Biblos ditulis oleh orang-orang yang diperlengkapi dengan iman. Sebelum kita, sebelum saya, sebelum kita berhasil. Mereka yang telah berhasil memberitahu bagaimana caranya, memberitakan pengalaman-pengalaman kegagalan demi kegagalan yang mereka lalui. Bahkan ada orang-orang yang udah gagal kandas. Tapi di antara banyak orang yang kandas, ada orang-orang yang sukses. Itu yang dicatat di dalam Biblos atau Bible. Dan bukan itu aja, tapi Allah juga memberikan a friend, sahabat, tempat kita bisa bertanya, tempat kita bisa cari tahu, tempat kita bisa menangis. Roh Kudus yang terus-menerus menyertai orang percaya, malaikat yang terus menyertai, menjaga orang-orang percaya. Dampak kebangkitan Kristus yang ketiga ini adalah kebahagiaan menantikan kerajaan Allah. Kebahagiaan menantikan kerajaan Allah. Saya ingin ajak kita baca ayat ke-6, 7, 8, dan 9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini seketika bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya nanti. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kenapa? Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Wow, guaranteed. Berapa lama ini saya buka YouTube? Nah, setiap kali saya buka video YouTube itu ada sebuah iklan mengenai sebuah produk perawatan wajah. Pertama saya pikir ini apa gitu ya. Obat itu harus diminum. Jadi obat itu bisa adalah produk perawatan muka yang menahan, maksudnya mengembalikan muka-muka yang udah tua jadi lebih muda. Pertama saya pikir ini apa sih? Tapi lama-kelamaan ketika saya buka video ini, ada video itu. Ketika saya buka video YouTube yang lain, ada lagi iklan itu. Ada lagi. Dan di dalam setiap iklan itu ada testimoni dari orang-orang yang udah pakai obat itu. Pertama nggak masalah, tapi lama-lama wow, setiap iklan yang saya lihat itu ya, ada yang tua, ibu-ibu yang udah umurnya mungkin dari 60-an lebih kali ya, dia mukanya jadi muda, jauh lebih muda, meskipun udah ibu-ibu tetap nggak bisa disangka, tapi mukanya jauh lebih muda. Ada yang jerawatnya hilang, ada yang kulitnya bermasalah jadi kinclong, bahkan ada yang kulitnya biasa tetapi jadi sangat terlihat bagus. Saya jadi penasaran, dia tadinya nggak ada impresi apa-apa, tiba-tiba jadi pengen tanya, itu berapa sih harganya, beli di mana sih? Saya ada cek kepada teman dekat saya, dia bilang ada adiknya jual, dan saya tanya harganya berapa, dan saya cek juga di
belanja online. Harganya mahal tapi yang belinya udah ribuan bahkan puluhan ribu orang. Saya penasaran, kok mahal begini orang pada beli ya? Nah ini, gak ada orang yang mempunyai masalah, betul? Semua pengen kulitnya kinclong, betul? Tapi masalah ada. Semua orang juga gak ada yang mau punya kulit bermasalah. Cukup mahal buat saya, tapi buat orang-orang yang berjerawat, buat orang-orang yang kulitnya udah keriput-keriput, harga segitu jadi murah. Ditukar dengan 2 minggu perawatan dan jadi kinclong seperti iklan. Nah, saya merenungkan, iya ya, setiap orang gak ada yang mau punya masalah. Setiap orang gak ada yang mau punya penyakit dalam hidupnya. Kalau seseorang punya penyakit dalam hidupnya, meskipun harga obatnya mahal, pasti dia cari. Betul? Meskipun harga dokternya mahal, pasti dia cari. Meskipun obatnya itu ada di sebuah gunung, di puncak gunung. Kayak dulu pernah ada dongeng, sebuah bunga yang di puncak gunung. Untuk penyembuhan penyakit dia harus ambil bunga itu. Dan cuma satu di dunia. Orang akan berlomba mati-matian mencari itu bunga supaya penyakitnya sembuh. Intinya kalau seorang sakit, dia pasti cari pertolongan, betul? Dia pasti cari obat, betul? Dia pasti cari solusi. Gimana nih? Tahu obat mujarab, tahu ada bunga itu, bunga di atas puncak gunung yang sangat tinggi dan bisa menyembuhkan penyakitnya, atau tahu bahwa ada produk muka yang bisa menyembuhkan kulit yang bermasalah. Tahu obat bukan berarti kulitnya akan sembuh. Tahu ada di puncak gunung bukan berarti penyakitnya akan sembuh. Tahu obat mujarab tidak membuat seseorang sembuh. Apa sih yang membuat seseorang sembuh? Apa yang membuat seseorang punya harapan untuk pulih? Ketika saya membeli obat itu, ketika dia naik ke gunung itu, ketika saya menukarkan uang saya dengan obat itu, ada yang saya beli, ada yang saya tukar. Kemudian ketika saya dapatkan, masih belum sembuh. Saya harus ambil gelas, masukkan air, saya ambil gunting, masukkan ke dalam gelas, saya minum. Baru saya punya harapan untuk sembuh. Dan kalaupun saya udah minum obat itu, mungkin buat orang lain 2 minggu sembuh. Buat saya mungkin harus saya dobelin dosisnya. Atau bisa juga lebih pendek dari 2 minggu. Mungkin kalau buat saya 1 minggu udah berasa efeknya. Ada yang tahu. Tapi obat itu harus dimulai prosesnya. Setuju? Intinya kita harus minum obat itu. Kalau tidak sakitnya makin lama akan makin parah. Atau tidak bisa sembuh lagi. Atau bahkan menyebabkan kematian kalau dia sakit. Begitu juga dengan kesehatan jasmani. Begitu juga dengan kesehatan rohani. Semuanya sama-sama punya gejala. Gejalanya apa? Seperti di sini. Pertama, suam-suam kuku, lesu, mual, pusing. Rohaninya campur aduk, ya. Suam-suam lesu rohani campur aduk. Kemudian apa? Sakit rohani, sakit parah, hampir mati. Terakhirnya apa? Mati rohani. Kristus datang ke dunia ini untuk mengobati ini, mencegah kematian rohani yang berakibat fatal, yaitu kematian rohani. Kehilangan hidup kekal, itu yang paling mengerikan. Kristus datang untuk itu, untuk mencegah kita kehilangan janji hidup kekal. Wahyu 3 ayat 17-18 bilang gini. Kalian berkata, aku kaya, aku memiliki segala sesuatu yang kuingini. Aku tidak kekurangan sesuatu apapun. Kalian tidak menyadari bahwa secara rohani kalian malang, miskin, melarat, buta, dan telanjang. Aku menasihatkan kepada kalian agar membeli emas murni dari aku, emas yang sudah dimurnikan dengan api. Hanya dengan demikian kalian akan benar-benar kaya. Dan belilah dari aku pakaian putih yang suci bersih, supaya kalian tidak akan telanjang serta merasa malu. Supaya kalian memperoleh obat dari aku untuk menyembuhkan mata dan memulihkan penglihatan kalian. Saudara-saudara sekalian, Kristus datang memberikan obat yang benar. Kristus datang memberikan iman yang benar kepada manusia, supaya dia bisa melihat Allah yang benar.
supaya dia benar-benar sembuh. Ayat ini dituliskan menurut Anda kepada siapa? Ayat ini dituliskan oleh Kristus kepada jemaat Allah, bukan orang yang gak kenal Allah, bukan orang yang di luar dari gereja. Firman ini dituliskan kepada gereja. Saya membayangkannya, ayat ini mungkin bisa diterjemahkan. Kalau roh yang sama bekerja dalam saya, akan bekerja dalam Anda. Saya punya pengertian seperti ini. Kalau ayat ini diterjemahkan menurut versi yang saya pikirkan, ya, firman ini akan berkata begini. Anda mungkin bisa berkata, aku sehat rohani, aku saleh, aku melakukan sesuatu yang aku tahu Tuhan mau aku lakukan. Aku memberikan yang aku tahu Tuhan inginkan dari aku. Aku berkenan di hadapan Tuhan. Kalian tidak menyadari bahwa secara rohani kalian sudah didiagnosa ada gejala di stadium 1. Mungkin butuh kemo, butuh cangkok, atau mungkin sudah terminal rohani. Aku menasihatkan kepada kalian untuk memberi obat dari aku, obat yang asli, obat yang terbukti sudah menyembuhkan orang-orang yang sudah sembuh. Hanya dengan obat ini kalian akan benar-benar sembuh. Dan belilah dari aku pakaian yang suci bersih, perbuatan baik yang dicatat dalam firman, supaya kalian tidak akan telanjang serta merasa malu. Supaya kalian memperoleh obat dari aku untuk menyembuhkan mata dan memulihkan penglihatan rohani kalian. Penglihatan secara spiritual yang melihat jauh ke depan yang tidak kelihatan. Karena iman semakin lama semakin bertumbuh. Bapak Ibu sekalian, Kristus datang memberikan obat yang benar kepada manusia untuk bisa melihat Allah yang benar. Masalahnya, sejak manusia jatuh pertama kali ke dalam dosa, Allah berkata, semua manusia dan keturunan-keturunannya dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit. Dan sakit itu seperti kanker. Di Alkitab ada kanker. Sakit itu menggerogoti apa? Menggerogoti keinginan seseorang untuk mencari Allah yang benar. Tanpa obat yang benar itu gak mungkin seseorang mulai proses penyembuhannya. Ingat, tahu bukan berarti sembuh. Ya, dia harus berproses. Dan obat rohani itu adalah iman. Iman yang benar kepada Allah. Iman yang menyelamatkan. Berarti ada iman yang tidak menyelamatkan, ya. Kita akan belajar lagi. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman, tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Saya baca Amplified-nya. Ya, saya artikan langsung bahasa Indonesianya. Ya. Tanpa iman, tidak mungkin seseorang menyenangkan atau memuaskan Allah. Sebab siapapun yang mendekati Tuhan semestinya percaya bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Dia memberi upah atau hadiah atau pahala atau penghargaan bagi mereka yang sungguh-sungguh dan rajin mencari Dia. Diligently seek Him out. Mati-matian mencari Dia. Inilah syarat iman. Pertama, percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada. Kalau Allah ada, everything that is written here exist. Pertama, surga dan neraka itu ada. Saya punya seorang sahabat, seorang ibu-ibu ya, di umurnya udah 60 lebih, dia udah punya cucu. Dia sering deket sama saya, ngobrol, tukar pikiran. Kadang-kadang dia suka masak sesuatu kasih saya, dia beli di mana kirim ke saya. Sampai saat ini saya masih berdoa buat dia dan berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan rohani dia. Satu kali saya tanya sama dia, Bu, Ibu ke gereja buat apa sih? Sebelum saya mau kasih tahu informasi ya, dia udah ke gereja tempat saya melayani dulu itu udah lama. Setiap minggu pasti dia datang. Kemudian ada doa pagi. Setiap hari dia hampir datang, nggak pernah bolos. Disitulah saya mulai kenal sama ibu ini, karena setiap doa pagi datang dan kadang-kadang dia doa, saya doakan dia. Ya. Jadi waktu itu saya tanya dia, Ibu ngapain ke gereja? Dan saya kaget banget saya dengar dia jawab begini.
Saya ke gereja, saya doa pagi karena saya nggak mau kanker, saya nggak mau kecelakaan, saya nggak mau miskin. Jadi saya ke gereja karena Allah Tuhan Yesus baik. Dan kalau saya datang ke gereja, dia nggak akan berikan kanker. Karena dia paling takut sakit kanker, dia paling takut sakit kanker. Saya sedih sekali. Terus saya tanya, Bu, saya tanya lebih galak, saya galak, Bu, Ibu tahu nggak ada surga dan neraka? Ibu saya nggak percaya ada surga dan neraka. Buat saya kalau udah mati selesai, makanya dalam hidup ini jangan sampai saya kena kanker. Saya kaget sekali, dan sampai hari ini saya masih berdoa buat dia. Hari ini saya akan singgung sedikit mengenai iman. Ya, kalau tadi firman mengatakan dia dipelihara oleh iman, dipelihara dalam kekuatan Allah oleh iman. Jadi apa itu iman? Apa sih peran iman dalam kehidupan kita? Iman so what? Iman seperti apa? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya mau katakan ya bahwa iman adalah sesuatu yang netral. Ya, jadi pada bahasa aslinya adalah pistis, dan pistis ini adalah kata netral. Iman itu nggak selalu sama Tuhan. Iman itu bentuknya netral. Dan pistis ini saya kagetnya adalah kata benda. Iman adalah kata benda. Jadi sama seperti saya bisa pegang ini, saya bisa pakai jam ini. Kalau saya punya iman, saya pakai. Ya, iman itu sifatnya netral. Ya. Kamus mendefinisikan pistis ini sebagai kepercayaan atau iman percaya pada seseorang atau sesuatu, khususnya untuk sesuatu yang tidak disertai dengan bukti yang logis. Ini didapatkan dari kamus. Ada juga yang mendefinisikan iman ini sebagai kepercayaan atau pengabdian kepada Allah. Ya, pasangan pistis adalah pisteo. Kalau pistis kan kata kerjanya, pisteo adalah kata kerjanya seperti cinta. Cinta adalah kata benda. Seseorang bisa punya cinta itu. Tapi cinta hanya kata benda. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia harus diperlengkapi dengan kata kerjanya. Cinta itu diperlengkapi dengan masakin makanan. Cinta diperlengkapi dengan kontak setiap hari. Cinta diperlengkapi dengan pengorbanan. Cinta diperlengkapi dengan sesuatu yang nggak bisa lepas. Kita bisa deskripsikan apa itu cinta. Ya. Cinta itu kata benda, tapi dia butuh kata kerja untuk menghadirkan cinta itu. Pasangan pistis, kata kerjanya adalah pistuo. Pistuo inilah kata kerja. Pistuo artinya mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada suatu objek. Kalau dia cinta, cinta itu kata benda. Prakteknya apa? Dia menyerahkan diri. Dia mempercayakan diri. Contoh, saya bawa botol minum ini. Botol minum ini udah saya pakai cukup lama. Sempat hilang. Dan ketika hilang, ketika saya olahraga, ketinggalan, saya nggak pengen yang lain lagi. Saya pengen beli yang sama. Dan masih ada. Saya bersyukur. Nah, saya punya pistis sama botol minum ini. Bahwa botol minum ini bisa bawa air saya dan airnya nggak bakal rubah, dan saya suka bawanya gampang dan nggak terlalu besar juga tapi nggak kecil juga, sesuai dengan fungsi pembawa air yang saya mau. Makanya saya punya iman sama botol ini dengan mereknya, ya merek Lock and Lock. Saya nggak mau merek yang lain. Ada nggak botol yang lain? Ada. Tapi saya mau Lock and Lock ini karena sesuai dengan fungsi yang saya mau. Ya. Jadi saya punya pistis sama botol ini. Dan saya pistuo dengan saya bawa ini kemana-mana. Saya pakai ini minum. Bahkan saya rekomendasikan ke orang-orang lain. Itulah pistuo. Saya mengabarkan bahwa botol ini bagus loh. Gak mahal lagi. Nah, jadi pistuo dan pistis ini berpasangan. Ini ada pengertian mengenai pistis ya. Saya ingin beritahu mengenai pistis yang saya dapatkan dari Kamus Alkitab adalah ini. Keyakinan yang tak tergoyahkan atau fix, tidak bergeser-geser, akan kebenaran, truth,
yang belum ada bukti nyatanya, yang ditujukan dengan komitmen penuh akan apa yang dia percaya. Saya ulang, pistis ini adalah keyakinan, kata benda, yang tidak tergoyahkan akan kebenaran, yang belum ada bukti nyatanya, yang ditujukan dengan komitmen penuh akan apa yang dia percayai. Nah, ini perbuatannya, komitmen full, pistonya banyak. Ya. Iman atau percaya yang menyelamatkan ada 3 dimensi. Ya. Dimensi pertama disebut sebagai pengakuan secara akal atau persetujuan secara pikiran. Pengakuan secara akal dan persetujuan secara pikiran. Iman ini setuju dan percaya bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Dia adalah juru selamat. Ya, dia lahir, dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Saya percaya. Pikiran kita setuju dan percaya akan semua itu. Percaya dimensi ini mutlak harus ada. Karena ini adalah pintu gerbang untuk memiliki iman yang lebih dalam. Percayaan yang penuh. Saya yakin karena inilah kita semua kumpul di sini mendengarkan firman hari ini. Kita percaya sudah juru selamat, betul nggak? Dia adalah Tuhan, betul? Dia adalah Tuhan. Yang lain semua bukan Tuhan, hanya Kristuslah Tuhan. Sedihnya, masih banyak orang Kristen yang memiliki percaya hanya sampai tahap ini. Tapi sedihnya, banyak orang yang sudah sampai dengan iman di titik ini, tetapi dia merasa bahwa dirinya sudah selamat. Dia pasti selamat. Dia sangat yakin kalau dirinya sudah selamat. Padahal iman dimensi ke-1 ini bukan iman yang menyelamatkan. Bicara soal iman kepada Tuhan, pasti orang berpikir, oh kalau orang punya iman, pasti doanya dijawab. Betul nggak? Kalau orang punya iman, pasti banyak mujizat dalam hidupnya. Betul nggak? Ya, dan kalau kita bicara soal iman, saya langsung berpikir mengenai biji sesawi. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi aja, kau bisa pindahkan gunung pindah dan gunung itu kan pindah. Sering dipakai ayat ini. Ini namanya iman keyakinan. Iman yang pertama ini namanya iman keyakinan. Iman jenis yang pertama ini punya keyakinan yang kuat dan harapan bahwa sesuatu akan terjadi, terwujud kalau diyakini, diharapkan dengan sangat kuat. Pasti terjadi. Banyak mujizat terjadi karena ini. Ya, Alkitab dipenuhi oleh banyak kisah-kisah mengenai iman jenis pertama ini. Yang pertama contohnya, ada orang buta yang datang kepada Yesus minta matanya dicelikan. Ya, ini kita bisa lihat di Matius 9. Kemudian Yesus bilang apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Akhirnya orang buta itu dicelikan karena imannya. Ada lagi wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia menjamah jubah Yesus dan dia disembuhkan. Yesus berkata, imanmu menyembuhkan engkau. Iman bisa menyembuhkan. Ada juga perwira Romawi di Kapernaum yang yakin benar sama kuasa Yesus. Dia bilang begini, Yesus, kau gak usah datang ke rumahku. Hanya kau bicara saja satu patah kata, sembuhlah, maka hambaku akan sembuh. Kau gak usah pergi ke rumahku. Dan hambanya sembuh. Hanya karena perkataan Yesus. Dan banyak lagi mujizat yang dibuat Yesus. Jenis iman yang pertama ini ditekankan dengan berlebihan, dengan tidak proporsional di antara orang Kristen zaman sekarang. Banyak di gereja-gereja, termasuk kita mungkin. Seolah-olah dengan iman ini seseorang bisa meraih apapun yang diinginkannya, mengharapkan apapun yang diharapkannya. Bahkan terkesan kalau Tuhan kayaknya gak berdaya kalau udah berhadapan dengan orang-orang yang punya iman seperti ini. Sehingga Tuhan bisa diatur dengan kekuatan permohonan dan kekuatan yang berasal dari keyakinan sangat kuat dari seseorang. Dan bahkan saya mendapat kesan bahwa sepertinya Tuhan merasa dihormati, kuasanya dipercayai, sehingga Tuhan mau terus-menerus memberikan mujizat, menjawab doa. Bagi orang Kristen seperti ini, mujizat, jawaban-jawaban atas doa-doa dianggap sebagai keunggulan. Maksud saya doa-doa yang berhubungan dengan kebutuhan fisik. Ini juga terjadi di antara murid-muridnya.
ketika mereka bertengkar untuk mendapatkan kedudukan tertinggi dalam kerajaan Allah. Seingat Yesus jawab, siapa yang mau kedudukan tertinggi, siapa yang mau di sebelah kanan dan sebelah kiriku, ini harus dia lakukan. Dia harus menyerahkan haknya untuk dilayani dan melayani. Dia harus menyerahkan haknya untuk dilayani dan melayani. Menjadi pelayan sama seperti Kristus. Bahkan Yesus meletakkan dirinya lebih rendah lagi. Bukan pelayan, tapi doulos, budak. Pada saat itu, ketika Yesus datang ke dunia ini, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka sedang mengharapkan Mesias. Kenapa? Mereka saat itu sedang dijajah oleh Romawi. Dan kalau orang Romawi menjajah itu sangat kejam. Ya, mereka dijajah. Hak mereka dikurung. Mereka hidup dalam kesulitan. Pajaknya begitu besar. Dan mereka mengharapkan pembebasan dari Mesias. Karena di dalam Taurat dikatakan Mesias akan datang dan membebaskan mereka dari kesulitan. Dan mereka anggap itulah kesulitan mereka. Kesulitan mereka sangat besar. Dan Yesus dan Mesias datang untuk membebaskan mereka dari itu. Akhirnya Yesus datang. Yesus melakukan banyak mujizat di masa awal pelayanannya. Dan mereka melihat itu. Ya, Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, mengusir setan, bahkan membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang kenyang. Dan akhirnya orang-orang Yahudi, mereka datang kepada Yesus, mereka mau merebut Yesus dengan paksa dan menjadikan Yesus sebagai raja. Buat apa? Supaya mereka bisa menikmati kenyamanan. Mereka bisa menikmati mujizat-mujizat, kecukupan. Selama ini mereka dalam kekurangan dan mereka mau cukup. No. Yesus datang membuat mujizat di masa awal pelayanannya itu untuk mereka mengenal Dia. Setiap kekuatan dan kekuasaan yang Yesus perlihatkan itu cuma modal awal untuk membuat seseorang mengikuti Dia. Tuhan Yesus cuma menggunakan momentum, yaitu di mana Yesus menemukan kebutuhan mereka. Dan momentum itu dipakai Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada orang itu. Saya membaca sebuah buku mengatakan begini. Kristus sering mengadakan mujizat, tapi Dia sering juga mengatakan, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kenapa? Karena Kristus tidak mau setiap orang hanya mengikuti Dia dan menyebut Dia sebagai Raja dunia. Kristus tidak mau semua orang mengikuti Dia dan melihat Dia sebagai Superman. Tapi Dia mau supaya orang melihat Dia sebagai Raja yang siap melayani, Raja yang siap mati, Raja yang siap menderita, Raja yang siap sungguh-sungguh mau mengembalakan hati umatnya, Raja yang sungguh-sungguh mau mengembalakan hati kita sampai kita bertemu dengan Dia. Iman keyakinan bukanlah iman yang menyelamatkan. Saya ingin baca sebuah ayat dari 1 Korintus 15 ayat 16. 1 Korintus 15 ayat 16. Seandainya orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus masih mati. Dan saudara-saudara benar-benar bodoh karena terus percaya bahwa Allah akan menyelamatkan saudara. Padahal saudara masih tetap menghadapi hukuman atas dosa saudara. Seandainya demikian, binasalah semua orang Kristen yang sudah mati. Jikalau kita hanya hidup ini saja, hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang, paling bodoh dari segala manusia. Saya membayangkan bagaimana Paulus bilang benar-benar bodoh. Saya rasa dia gak bilang begini, kamu benar-benar bodoh. Saya ingat dulu ada sebuah kata yang itu kata kasar banget. Sorry, dia bilang pentan, bodoh banget. Dulu saya pernah diajarin dalam bahasa Korea, ada sebuah kata itu bodoh banget. Cuma saya nggak mau sebutkan, itu katanya kasar sekali. Ya. Jadi Paulus mengatakan benar-benar bodoh. Kenapa? Karena mereka terlalu menikmati iman dimensi pertama. Honeymoon, Allah memberikan banyak mujizat, menjawab doa. Dan mereka hanya mengenal Yesus yang itu. Mereka stuck. Mereka berhenti di situ. Ingat,
Salah satu atribut Allah adalah kasih. Ya. Dan kasih mengatakan, kasih adalah murah hati. Jadi kalau orang-orang mendapatkan mujizat, mendapatkan kebaikan Allah, itu adalah atribut Allah. Tapi jangan selesai sampai di situ. Kenapa dikatakan orang-orang benar itu benar-benar bodoh? Karena mereka stuck di situ. Ingat, mujizat tidak menyelamatkan dia. Doa-doa yang dikabulkan tidak menyelamatkan seseorang. Mujizat tidak menyelamatkan seseorang dari maut. Mujizat tidak melepaskan seseorang dari dosa. Dia harus berproses untuk lepas dari dosa itu. Alkitab tidak menyelamatkan kita untuk membuat kita kagum pada Allah. Karena mujizat yang dibuatnya, karena permintaan fisik yang dikabulkan, karena kita ingin anak, ingin pacar, ingin kesembuhan, ingin uang, ingin mobil, ingin rumah. Bahkan ingin melakukan mujizat yang Kristus bisa lakukan. Allah tidak menyelamatkan kita untuk itu. Dan ini ada buktinya. Dalam Alkitab ada orang-orang yang benar-benar berani meyakini bukan hanya untuk punya mujizat, tapi melakukan mujizat. Dalam Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak taat pada Bapa yang di sorga. Pada hari-hari terakhir, pada zaman-zaman sekarang ini, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kau bukan milikku. Benar-benar mengerikan. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Siapa mereka-mereka ini? Mereka-mereka ini bukan orang yang gak kenal Tuhan. Mereka-mereka ini pasti adalah orang yang terpelajar. Ini bisa bernubuat, bisa berkhotbah. Mereka ini pasti sekolah teologi. Mereka mungkin pengajar-pengajar di gereja, pengkhotbah besar, ahli-ahli filsafat, profesor-profesor. Bahkan mereka bisa mengusir setan. Dan kagetnya, setan taat sama mereka. Ketika mereka usir, setan pergi. Mereka melakukan mujizat. Orang-orang datang kepada mereka, minta didoakan supaya terjadi mujizat. Dan karena doa orang ini, mujizat terjadi. Tapi mereka ditolak oleh Tuhan Yesus. Numpang tanya, kalau ditolak oleh Tuhan Yesus, kira-kira selamat atau enggak ya? Sudah pasti jawabannya tidak selamat. Iman jenis ini jangan sampai dipandang sebagai iman yang menyelamatkan, apalagi menjadi iman yang diinginkan oleh orang. Sama seperti Matius 7, mereka menginginkan kalau doa dijawab, sakit disembuhkan, and just that. Bukan itu saja. Ada jenis iman yang lain yang menyelamatkan. Dikatakan iman ini adalah iman yang menyelamatkan. Dimensi kedua adalah iman yang menyelamatkan, yang adalah hasrat atau passion untuk berusaha mengenal pribadi Allah, mengenali kehendaknya dan melakukannya, serta mengerti rencana-rencana Allah dalam hidup ini untuk dinyatakan dalam kehidupannya. Tapi hati-hati, iman ini bisa menyelamatkan, tapi bisa juga tidak. Kenapa? Saya akan beritahukan selanjutnya. Dalam hal ini, percaya seseorang bukan hanya pengetahuan dalam pikiran, tapi sudah terjemahkan dengan perbuatan, dengan tindakan nyata. Tindakan nyata apa? Yaitu dia punya desire, hasrat, keinginan, kebutuhan untuk mengenal Yesus. Dia baca Alkitab, dia berdoa, dia mendekat kepada Tuhan, dia mulai datang kepada Tuhan, mulai terbentuk hubungan antara dia dengan Tuhan. Inilah journey kedua. Di titik inilah seseorang mulai berkata, God is enough for me. God is enough. God is so satisfying, sangat memenuhkan, membuat aku sejahtera. Ya. Saya ingin kita pelajari mengenai seorang tokoh iman. Kita pasti tahu Bapa dari iman. Dikatakan dia Bapa dari iman, berarti dia adalah Bapa, kita anak, kita harus meniru dia. Apapun yang dia lakukan kita harus tiru. Seperti apa iman Bapak Abraham? Ini menarik sekali.
Iman Abraham ditunjukkan oleh ketaatannya terhadap kehendak Allah, walaupun untuk hal-hal yang sangat tidak masuk akal, seperti meninggalkan Ur Kasdim. Ya, kita tahu dia meninggalkan Ur Kasdim. Di situ dia tinggal bersama dengan Terah, ayahnya. Ya, dan mereka tinggal dengan nyaman. Dan kalau Abraham mau nyaman, Abraham tinggal aja di Ur Kasdim. Dikatakan Ur Kasdim itu adalah suku bangsa yang bukan nomaden, jadi mereka menetap. Subur, makmur, dan Ur Kasdim itu metropolis. Kalau zaman sekarang mungkin Jakarta atau Hong Kong. Hong Kong udah enggak ya. Mungkin seperti China zaman sekarang, sangat metropolis. Ya. Dan Ibrani 11 ayat ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Abraham nggak tahu tempat mana yang dia mau tuju. Abraham keluar dari sana, dan dia nggak tahu seperti apa, dia hanya keluar. Abraham taat kepada suara Tuhan, dan ia pun berangkat menuju negeri yang bukan miliknya. Namun yang dijanjikan Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan memiliki negeri itu. Abraham memulai jernih kehidupannya untuk taat kepada Allah. Dan ini yang penting. Allah juga terus bermurah hati memberikan kesempatan demi kesempatan buat Abraham untuk membuktikan iman percayanya. Dia terus taat, dia terus berjalan. Sampai pada akhirnya Allah memberikan dia kesempatan, ujian terhadap iman Abraham untuk membuktikan sampai mana ketaatan Abraham kepada Allah. Yaitu ketika Allah meminta dia untuk menyembelih Ishak, anak kandungnya yang sangat dikasihinya sebagai korban bakaran. Disinilah Allah menguji iman Abraham. Saya ingin ajak kita memikirkan ya, apakah nggak ada pertimbangan dalam hati Abraham ketika Allah minta dia untuk mengorbankan Ishak? Pasti ada, saya yakin. Karena Abraham bukan robot, dia punya perasaan. Dia pasti memikirkan, dia menimbang-nimbang. Dan ketika Allah minta, Abraham menyerahkan haknya. Dia tidak menolak apa yang Allah minta. Kita mau baca yuk Kejadian 22 ayat 1 sampai 10. Kita sama-sama lihat. Beberapa waktu kemudian Allah menguji iman dan ketaatan Abraham. Abraham, demikian firman Allah. Ya Tuhan, sahut Abraham, bawalah anakmu yang tunggal itu, Ishak yang sangat kau kasihi, dan pergilah ke tanah Moria. Lalu persembahkan dia di situ sebagai korban bakaran di atas salah sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, firman Allah. Keesokan harinya Abraham bangun pagi-pagi, ia memotong kayu untuk membuat api di atas mezbah. Lalu ia memasang pelana keledainya dan berangkat dengan membawa Ishak serta 2 orang hambanya ke tempat yang telah dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga dalam perjalanannya, Abraham melihat tempat itu dari jauh. Tinggallah di sini dengan keledaimu, kata Abraham kepada kedua hambanya. Aku dan anak ini berjalan terus ke sana untuk beribadat. Sementara itu kami akan segera kembali. Abraham menaruh kayu untuk korban bakaran itu di atas pundak Ishak, sedangkan ia sendiri membawa pisau dan batu api untuk membuat api. Demikianlah keduanya berangkat bersama-sama. Ayah, kata Ishak, kita pun mempunyai kayu dan batu api untuk membuat api, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Kata Abraham, Allah akan menyediakannya, anakku. Dan mereka pun berjalan terus. Ketika mereka tiba di tempat yang telah dikatakan Allah kepadanya, Abraham mendirikan sebuah mezbah lalu menyusun kayu untuk membuat api. Kemudian ia mengikat Ishak dan meletakkan dia di mezbah di atas susunan kayu itu. Setelah itu Abraham mengangkat pisaunya untuk menyembelih anaknya. Saya temukan di sini beberapa hal, saya merenungkan. Dari ayat 1 sampai 3. Setelah Allah berkata seperti itu, besoknya Abraham bangun pagi-pagi sekali. Saya bayangkan, Allah berkata, korbankan Ishak. Dan Abraham bangun pagi-pagi. Dia potong kayu sendiri. Dia siapkan keledainya sendiri. Akhirnya dia bawa Ishak dan dia pergi bawa 2 bujangnya.
dia mempersiapkan semuanya sendiri untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah. Meskipun saya konslet, tapi saya membayangkan seperti di sini Abraham bersuka cita, karena dia benar-benar mempersiapkan, membawa sendiri persembahan kepada Allah. Itu anaknya sendiri, yang saya yakin lebih berharga daripada dirinya sendiri. Dan pada saat itu, saat Ishak lahir, usia Abraham itu sudah 100 tahun. Dan usia Sarah 91 tahun. Dan bukan hanya Ishak, dia mengorbankan Sarah juga. Bayangkan, saya yakin saat itu Abraham gak bicara sama Sarah, mungkin. Karena pagi-pagi benar, dia bawa Ishak. Mungkin Sarah, saya gak tahu, gak mau memikirkan, tapi dicatat di dalam Alkitab. Abraham pagi-pagi benar banget, yang dia bawa Ishak. Kemudian ayat 4 berkata, saya berpikir, langsung pergi, langsung sampai. Ternyata dari Abraham bawa Ishak sampai ke bukit pengorbanan itu 3 hari lama. Jadi saya kebayang, setiap hari, 3 kali 24 jam, Abraham melihat Ishak, ia akan mati. Dan jam pasirnya terus habis. Dan yang mengerikannya lagi, yang bunuh adalah dia sendiri. Atas perintah Allah lagi. Konslet. Di sini Abraham berkata, dia bilang sama bujangnya, kalian tunggu di sini ya. Saya dan Ishak mau naik ke puncak bukit untuk worship, untuk menyenangkan hati Allah yang menyuruh dia untuk mengorbankan anaknya sendiri. Dan saya melihat luar biasa ya, dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 18. Ini jauh ya setelah dalam kitab Kejadian, di kitab Ibrani Allah membukakan apa yang ada dalam hati Abraham. Yaitu Abraham ingin menyenangkan Allah, menunjukkan kasihnya kepada Allah, menyerahkan haknya kepada Allah untuk mengosongkan dirinya. Yang kita baca Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 17 dikatakan seperti ini. Ketika Allah menguji Abraham, ia tetap percaya kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Itulah sebabnya ia mempersembahkan Ishak putranya dan rela menyembelihnya di atas mezbah korban. Ya, menyembelih Ishak pun ia rela. Padahal Allah telah berjanji bahwa melalui Ishaklah ia akan memberikan kepada Abraham suatu bangsa yang besar sebagai keturunannya. Ini kuncinya. Abraham percaya. Bahkan kalaupun Ishak mati, Allah akan menghidupkan dia kembali. Dan hakikat itulah yang terjadi. Bahwa ia yakin bahwa Allah akan menghidupkan Ishak lagi meskipun dia tusuk. Gak masuk akal. Seperti itulah iman Abraham. Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah, bukan hanya mengetahui saja. Di titik ini, saya ingin ajak kita merenungkan. Kita tahu mengenai apa yang Allah mau. Kita tahu kita harus melepaskan Ishak yang kita punya. Ishak yang begitu kita kasihi. Ishak yang diminta dari lama, dikabulkan. Maksudnya bukan dikabulkan, Allah izinkan itu terjadi. Dan sekarang kita harus melepaskan. Mungkin masih banyak Ishak, dosa-dosa, kepemilikan kita gak bersedia untuk melepaskan. Dan Abraham menunjukkan bahwa dia rela mempersembahkan Ishak yang telah ditunggunya selama puluhan tahun. Dia berdoa sampai udah jenuh berdoa, dan di usia yang ke-100 Allah berikan Ishak. Dan sekarang Tuhan katakan, give him to me. Mengetahui belum tentu taat. Mengetahui sesuatu, belum tentu taat dan rela untuk menyerahkan hak. Saya ulang. Mengetahui apa yang Allah tahu, belum tentu dia mau taat dan rela untuk menyerahkan haknya. Tetapi ketika seseorang menyerahkan haknya dan taat kepada Tuhan, itu bukti kalau dia mengetahui. Saya juga mau men-sharekan bahwa bersyukur sekali lewat doa pagi beberapa hari ini, saya kembali belajar mengenai iman dari seseorang tokoh, itu Daud. Dalam 1 Tawarik pasal 13 diceritakan,
Setelah Saul mati, Daud diangkat menjadi raja Israel. Hal pertama yang dipikirkan Daud adalah bawa tabut Allah balik. Ya, karena tabut Allah adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah orang Israel. Setelah Daud menjadi raja, hal pertama adalah balikin tabut. Kita lihat dalam 1 Tawarikh 13 ayat 8 sampai 11. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi dengan nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uzza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, dan Uzza mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebat. Sampai di sini ya, saya merasakan hati Daud. Daud marah, kenapa Tuhan bunuh Uzza? Semua persyaratan untuk dipersiapkan, semua persyaratan untuk dilakukan, bahkan jauh melebihi standar. Daud melakukan lebih dari yang diminta. Tapi kenapa semua dikacaukan? Uzza mati karena dia mau mengangkat tabut. Uzza mati karena itikat baik Daud. Daud marah sama Tuhan. Tapi kemudian di ayat 12 langsung mengatakan ini. Tidak lama setelah itu, langsung di ayat bawahnya mengatakan, lalu Daud menjadi takut kepada Allah dan bertanya, bagaimanakah aku dapat membawa pulang tabut Allah itu ke tempatku? Kontras banget. Pertama dia marah, tapi di sini dia menjadi takut pada Allah. Daud bertobat dan kemudian merendahkan dirinya. Dia kembali kepada dirinya. He come to his sense. Dia kembali dirinya yang mencintai Tuhan. Dia kembali kepada dirinya yang takut akan Tuhan. Lovingly fear. Daud pertama dia pernah jatuh. Dia marah sama Tuhan. Dia kembali mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia menjaga dirinya supaya dia tidak dicemarkan oleh kecenderungan hatinya sendiri yang jahat. Daud tahu itu dan dia segera kembali. Dia tahu apa yang hati Allah mau. Luar biasa sekali. Dan Allah membuat nama Daud makin lama makin dikenal. Saya ingin ajak kita baca dalam sebuah kejadian yang Daud lakukan dalam 1 Tawarikh 14 ayat ke-8, satu pasal setelah itu. 1 Tawarikh 14 ayat 8 sampai dengan ke-11. Lalu dalam sebuah kejadian, ketika orang-orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diangkat menjadi raja Israel yang baru, mereka mengerahkan bala tentaranya untuk menangkap Daud. Tapi Daud mengetahui bahwa mereka akan menyerang. Lalu ia juga mengerahkan bala tentaranya untuk menghadapi mereka. Ketika tentara Filistin menyerang lembah Refaim, Daud bertanya kepada Allah, apakah hamba harus berperang melawan mereka? Dan apakah Tuhan mau memberikan kemenangan kepada hamba? Tuhan menjawab, berperanglah, aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Maka Daud menyerbu tentara Filistin itu di Baal Perasim, dan ia berhasil menumpas mereka. Lalu Daud memanjatkan pujian kepada Tuhan. Allah telah memakai aku untuk menumpas musuh-musuhku seperti air merobohkan bendungan. Tempat itu dinamainya Baal Perasim, artinya tempat penerobosan. Saya merenungkan, Daud adalah raja. Adalah hal yang normal bagi seorang raja yang ketika negaranya diserang, dia serang balik, betul nggak? Tapi saya lihat hati Daud ya. Daud datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan catat di dalam Alkitab selama ribuan tahun dan kita orang-orang baca. Allah mau hati kita seperti ini. Kita harus mengerti ini. Dan kita bukan hanya nonton, tapi lakukan. Minta, punya, miliki hati seperti ini. 1 Tawarikh 17, beberapa pasal setelahnya. Saya juga kembali menyaksikan hati Daud. Bagaimana Tuhan melukiskan hati Daud. Seperti apa sih orang yang berkenan di hati Allah? 1 Tawarikh pasal 17 ayat 1 berkata, setelah Daud tinggal di istananya yang baru, dia berkata kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku sekarang tinggal dalam rumah dari kayu aras. Tetapi tabut perjanjian Tuhan berada di sebuah kemah. Nabi Nathan yang mengenal hati Daud berkata,
laksanakanlah segala niat hatimu, karena Allah akan menyertai engkau. Allah pasti menyertai engkau. Hatimu begitu baik, kamu mempersembahkan seperti itu. Hatimu baik sekali, indah banget. Dan balik lagi kata normal buat Nabi Nathan buat langsung ngomong begitu. Lakukanlah. Nabi Nathan juga nggak usah tanya Tuhan, ini baik kok. Tapi ternyata Tuhan punya sesuatu yang berbeda. Ternyata permintaan Daud tidak dikabulkan Allah. Bahkan Allah menyampaikan bahwa bait Allah yang baru akan didirikan setelah Daud meninggal. Daud nggak bisa menyaksikan. Bait Allah itu akan dibangun oleh anak Daud yang belum lahir pada saat itu. Kalau saya jadi Daud, dia sudah begitu tinggi. Mungkin dia akan berkata, apa-apaan ini? Bangun! Tapi Daud nggak seperti itu. Kita lihat respon Daud seperti apa. 1 Tawarik 17 ayat 16 berkata, lalu masuklah Raja Daud dan duduk di hadapan Tuhan serta berkata, siapakah hamba ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluarga hamba, sehingga engkau memberikan segala kelimpahan ini kepada hamba. Segala perkara besar yang telah kau lakukan bagi hamba, bahkan kau tambahi lagi dengan janji-janjimu yang indah mengenai keturunan hamba di masa yang akan datang. Karena engkau berfirman bahwa keturunan hamba kau tetapkan menjadi raja juga. Engkau memandang hamba seolah-olah hamba ini seorang tokoh yang besar. Apalagi yang dapat hamba katakan? Engkau tahu bahwa hamba ini tidak berharga. Namun engkau memberi kehormatan kepada hamba. Ya Tuhan, engkau telah mengaruniakan kepada hamba segala janji yang indah. Semata-mata hanya karena engkau ingin berbuat baik kepada hamba. Dan karena kemurahan hatimu. Ya Tuhan, tidak ada seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau. Saya sangat terharu lihat doa Daud seperti ini. Dia sudah begitu besar. Banyak pengorbanan yang dia lakukan. Dia tinggalkan Isai. Dia tinggalkan rumahnya untuk dikejar-kejar. Dia nggak pernah komplain ketika dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan ketika Allah memberikan kesempatan pada Daud untuk bunuh Saul, Saul nggak bunuh. Dia cuma sobekin sedikit puncak jubah Saul. Dan di dalam hatinya Tuhan kasih tahu, dia nggak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Pada orang itu membunuh dia untuk membuat Daud melakukan kehendak Tuhan. Konseret saya juga. Tapi di sini saya lihat hati Daud. Iman dimensi kedua ini adalah mengerjakan keselamatan dengan hati yang takut. Takut apa? Takut menyakiti hati Allah. Takut yang keluar dari lovingly fear. Takut karena mengasihi dengan begitu sangat. Sehingga akan terjadi perubahan yang begitu dahsyat dari seseorang yang punya dimensi kedua ini. Ya. Orang yang punya iman dimensi kedua ini langsung berubah, mengenakan kodrat ilahi. Dia mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dia memulai proses dikembalikan ke titik awal ketika Allah menciptakan dia sesuai dengan rancangan semula. Di tahap kedua ini adalah tahap manusia datang kepada Allah sebagai respon manusia. Titik kedua ini adalah titik di mana manusia memulai hubungan dengan Allah. Saya punya sebuah quotes yang sangat berharga buat saya. Katakan begini. Ketika Tuhan ingin memberkati seseorang, Dia akan membangun hubungan dengan orang itu dulu. When God wants to bless someone with eternal life, He will firstly build a relationship with Him. Jadi kita menyelidiki, kita punya hubungan dengan Allah nggak yang real? Setiap hari, setiap waktu, setiap hari siang dan malam memikirkan mengenai Kristus, melakukan apa yang Kristus suka. Inilah iman dimensi kedua. Begitu mengasihi Allah luar biasa, sampai takut hati Allah sakit. Dan seperti itulah harus berjuang. Iman dimensi ketiga, yaitu keyakinan penuh. Ya, iman dimensi ketiga adalah keyakinan penuh terhadap hidup yang akan datang, yaitu kerajaan Tuhan Yesus yang akan turun, dan itu dimulai dari sekarang, meskipun itu akan dinyatakan nanti. Ya.
keyakinan penuh akan kehidupan yang akan datang. Menjalani hidup setiap hari, gak stop-stop, tapi non-stop. Orang beriman dimensi ketiga ini ditandai dengan hati yang dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Hatinya udah gak ada lagi di dunia. Tentu saja mereka tidak lagi terikat dengan keindahan dunia, sehingga layak menjadi anggota kerajaan surga. Bro, bukan main-main menjadi ahli waris kerajaan surga, bro. Iman ini bukan anugerah otomatis, harus dimulai dari jernih pertama, tapi jangan stuck di dimensi pertama. Harus masuk ke dimensi kedua. Tapi dimensi pertama dan dimensi kedua itu rancu. Ya. Ketika sudah sampai di dimensi kedua, ketika kau berdoa, jangan kasih lihat orang. Ketika kau memberi, ya, kau diberi kesempatan memberi dan kau memberi. Tapi ketika tangan kananmu memberi, tangan kiri jangan lihat. Itu yang maksudnya Allah mengasihi Allah. Dimensi ketiga, iman tidak otomatis dimiliki. Ini adalah journey, perjalanan pertumbuhan. 1, 2, 3, proses semakin lama semakin dewasa dalam rohani. Charles Spurgeon bilang begini, iman adalah mata yang memandang kepada Kristus, melihat Kristus sebagai teladan. Iman adalah tangan yang meraih Kristus, mengerjakan apa yang Kristus lakukan. Iman adalah mulut yang memakan Kristus, haus dan lapar untuk mengenal Dia. Iman adalah kaki yang berlari ke arah Kristus. Dia nggak berlambat-lambat, dia berlari ke arah Kristus, tapi selalu di belakang Kristus. Dia tidak mendahului Kristus seperti Daud. Kita mengikuti Dia, memandang kepada Kristus, menuju kepada Kristus, Dia di depan. Kita melihat Dia dan maju terus. Sebuah artikel bilang begini, copy paste Kristus sampai matinya juga di copy paste. Maka kita akan dibangkitkan, copy paste dengan Kristus. Inilah perlombaan yang wajib bagi semua orang percaya. Perlombaan untuk mencapai iman yang menyelamatkan. Ingat, tanpa iman yang menyelamatkan tidak selamat. Ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini, seketika lamanya kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sukacita seperti inilah yang dikatakan oleh Paulus, sukacita yang melampaui akal, yang berasal dari damai sejahtera Allah. Karena dia sudah melihat lebih daripada orang-orang yang gak bisa lihat. Dia udah ada di level iman, dia bisa lihat jauh ke depan. Seperti Stefanus, dia sudah sampai di level yang dirajam batu pun dia tidak apa-apa. Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu yang Stefanus lihat. Orang-orang ini bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat dari orang-orang yang dimensi pertama lihat dan dimensi kedua lihat. Para rasul, murid-murid Yesus tadi di dimensi pertama, akhirnya mereka semua mati syahid. Kecuali Rasul Yohanes yang mati di usia tua. Setelah sebelumnya digoreng hidup-hidup, tapi mengalami mujizat karena dia gak mati-mati. Ketika Rasul Yohanes di dalam penggorengan panas dengan minyak menyala-nyala itu, dia malah berkhotbah dan dia gak bisa ditutup mulutnya. Siapa yang berani masuk ke dalam panci penggorengan? Akhirnya dia gak mati dan dia diambil dari panci penggorengan dalam kondisi hidup dan dia dibuang di Pulau Patmos untuk dikerja paksa di tambang batu di sana. Di sana dia mendapat penglihatan dari Tuhan untuk membukakan kitab Wahyu untuk kita hari ini. Yakobus adalah seorang nelayan dan merupakan murid yang pertama yang dipanggil Yesus. Dia disiksa, tapi Yakobus tidak pernah menyangkal Yesus Kristus dan malah terus berusaha untuk menjadi saksi Kristus. Salah satu yang mendengarkan kesaksian Yakobus adalah seorang Romawi yang turut menyiksa dia. Pada akhirnya, orang Romawi tersebut mendampingi Yakobus pada saat ia menjalani hukuman penggal. Dan orang Romawi itu juga ikut dipenggal karena menjadi pengikut Kristus. Petrus meninggal dengan cara disalibkan terbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Hal itu atas permintaannya sendiri karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti Kristus.
Bartolomeus, seorang yang dikenal sebagai Nathanael, meninggal di Armenia karena dihukum cambuk sampai semua kulitnya hancur dan terlepas. Ia merupakan murid yang menyebarkan ajaran Yesus Kristus di Asia. Andreas juga meninggal dengan cara disalib seperti Petrus di Yunani, tapi dengan cara di-X. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan cambuk sambil tergantung di kayu salib. Seseorang mengikuti Andreas yang menyaksikan akhir hayat Andreas, dan dia menceritakan perkataan Andreas sebelum dia meninggal. Katanya Andreas bilang begini, ternyata keinginan dan cita-cita saya terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Andreas terus mengucapkan kesaksiannya. Dia terus berkhotbah sampai dia meninggal disalib. Thomas yang dulunya mencocokkan jari tangan ke lambung Yesus, Thomas meninggal karena dihujani tombak. Sebelum dia sempat dilempar ke dalam perapian, tetapi dia tidak meninggal. Dulunya Thomas dilempar ke perapian tapi tidak meninggal. Thomas menemui ajalnya di India. Ada lagi Yudas, saudara Yesus. Dia dihukum mati dengan panah karena dia tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Demikian catatan-catatan, masih ada rasul-rasul yang saya nggak sebutkan hari ini, Anda bisa cari sendiri. Semua pengikut Kristus memikul salibnya dalam perjalanan iman 1, 2, 3. Mereka sampai di titik ketiga. Mereka mati untuk Kristus. Sungguh merupakan kisah hidup yang jauh dari kemewahan, dari kenyamanan, sebuah penyakit, minta mobil dikasih, minta uang dikasih. Ini iman. Jangan stuck di iman dimensi pertama. Kalau Anda stuck di iman generasi pertama, 1 Korintus 15:19 katakan, Anda adalah orang-orang benar-benar bodoh. Anda adalah orang-orang yang paling malang di antara semua makhluk. Anjing kucing mati masuk kuburan, masuk tanah, bahkan mungkin dikresekin doang. Manusia mati, nggak selesai di San Diego, nggak selesai di kuburan, nggak selesai di kremasi. Tapi ada kehidupan, ada pengadilan Allah. Gereja Injili Keluarga Kristus seharusnya punya banyak kisah-kisah seperti ini. Iman dimensi ketiga, karena dikatakan keluarga Kristus. Kristus sebagai kakak paling pertama. Dan seharusnya kita semua mengikuti dia. Satu hari di sini akan banyak ada misionari-misionari yang akan dikirim mati syahid buat Kristus. Kalau Tuhan berbelas kasihan. Maksud semuanya itu 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Inilah iman yang menyelamatkan. Kita bisa mulai. Saya kemarin menemukan sebuah aplikasi. Ya, ternyata aplikasinya di luar perkiraan saya, bukan sesuai perkiraan saya, tapi namanya adalah aplikasi Daily Victory. Kita harus mulai dengan kemenangan-kemenangan setiap hari. Please tahu kemenangan seperti apa yang Anda capai, kekalahan seperti apa yang Anda kalah. Terus berjuang, terus meminta, terus dengarkan Roh Kudus, tanya. Start dengan daily victory, kemenangan-kemenangan setiap hari. Dan yang kedua, kalau Anda di titik merasa sudah di titik kedua, itu nggak mungkin Anda sudah dapat titik kedua kalau Anda nggak punya haus dan lapar akan firman Tuhan. Gali, mengetahui lebih dalam, tanya. Beberapa saat lagi saya akan adakan sebuah Bible study dan saya harap Anda yang mendengarkan. Anda bersedia ikut. Mari kita perdalam iman kita sebagai dampak kebangkitan Kristus di dalam kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat apa yang sudah Kau bukakan
dalam firman hari ini. Biarlah iman itu bukan hanya slogan, tapi dibuktikan, dijalankan, dipegang teguh sampai akhir, sampai bertemu dengan Engkau. Bukan hanya iman, pengetahuan, bukan hanya iman, mujizat dan doa-doa, tapi iman. Kita akan masuk dalam pujian persembahan, yaitu penghormatanku. Namun saudara-saudara yang kekasih, selama kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, maka kolekte bagi Anda yang bersedia ingin memberikan persembahan, Anda boleh mengirimkan melewati transfer. Ada tercantum di warta, yaitu rekening bank BCA dengan nomor 5150 135 755. Dan bila Anda yang tidak memungkinkan ya, atau memiliki fasilitas secara perbankan, Anda boleh menyimpannya di dalam amplop, dan kelak pada waktu gereja bisa mulai lagi, kita boleh membawanya ke rumah Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama menaikkan sebuah pujian ini. Kita akan masuk di dalam persembahan penghormatanku. Bapa di dalam surgawi, terimalah segala pemberian kami ini, Bapa. Biarlah ikut terus mendukung segala kebutuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang telah Kau berkati bagi kami, demikian kami membawanya ke hadapan-Mu, Tuhan, sebagai untuk meresponi hati yang ingin mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan menyucikannya, Tuhan menguduskannya. Setiap bagian yang telah terkumpul ini menjadi sebuah bagian sarana
untuk kebutuhan rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surgawi, kami serahkan semuanya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, ada sebuah pengumuman, yaitu pada hari Kamis ini, tanggal 21 Mei, kita adakan kebaktian khusus, yaitu kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Gereja akan mengadakan ibadah tetap secara online di jam 9 pagi. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menyiapkan hati tetap mengikuti acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkatinya. Demikian juga dalam acara sekolah minggu dan acara dalam ibadah remaja, kami juga mengadakan siaran secara online juga sama setiap minggu pagi pada jam yang sama. Demikian juga gereja masih tetap belum bisa ibadah di rumah Tuhan. Kita doakan supaya sesuai dengan izin daripada pemerintah, kelak kita akan bersama kembali. Bila sudah diizinkan, kita boleh beribadah kembali di rumah Tuhan. Namun bila belum, kita tetap bersetia, ya, boleh mengadakan ibadah di rumah masing-masing secara online. Demikian saudara-saudariku, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat, kita akan doakan untuk pemerintah kita Indonesia, ya, agar diberikan kekuatan kepada Bapak Presiden dan segenap di dalam pejabat-pejabat negara sampai kepada tingkat daerah, ya, di dalam kewaspadaan menghadapi wabah COVID-19 yang masih belum tuntas ini. Mari kita akan bersama doa juga untuk jemaat-jemaat yang di dalam sakit penyakit, yang di dalam kesulitan. Kita akan sama-sama mendoakannya. Mari suatu doa syafaat dimulai. Doa syafaat selesai, mari saudara-saudari kita akan menaikkan pujian doksologi. Doa berkat, kita akan menyatukan hati untuk menerimanya. Kiranya kasih daripada surga, dari Allah Bapa bersama persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan naikkan pujian amin.
Silakan duduk dan doa teduh. Kebaktian selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada waktu yang akan datang.